saya bangga. Namanya siapa? Saya Ilham, Mas Bangga. Oke, Mas Ilham ya. Ini saya bawa satu kartu. Kita akan main sulap kartu. Ya, tapi sebelumnya itu dikocok dulu sampai betul-betul teracak-acak udah. Ya. Nah, tapi sebelumnya dicek dulu sini fair ya. Ini bukan kartu khusus ya. Iya, ya. Ya, jadi betul-betul ini kartu normal ya. Jadi tidak ada gimmick dan lain sebagainya. Nah, sekarang gini, kalau pesulap main kartu, sulap kartu itu biasanya kan pilih satu kartu, kemudian ambil, nah kembalikan lagi dikocok, kita cari. Biasanya kan gitu. Yang mainstream kan gitu. Ya, Nah, sekarang anti mainstream ya, betul sekali. Kita coba sekarang gini. Ketika saya dealing kartu seperti ini nanti ya, satu gitu, Mas Ilham ingat salah satu kartu aja. Kalau sekiranya nanti saya tanya sudah ingat satu kartu, kalau misalnya masih bilang sudah, nanti bilang aja ya, gitu ya. Tunggu saya tanya dulu Mas ya. Nah, oke. Sudah lihat satu atau belum? Sudah? Ya. Sudah ya? Nah, sekarang gini. Ini kan yang susah ya, karena masih cuma lihat dan saya nggak tahu kartunya yang mana ya. Udah pokoknya intinya kita nggak pernah tahu. Kan bisa aja nanti Mas pilih yang kartu apa kan? Saya hanya mengira-ngira kan gitu. Nah, untuk itu saya akan coba terawang ya. Apakah kartu yang Mas pilih itu nanti hitam atau merah? Sepertinya bukan yang ini, sepertinya bukan yang ini. Sepertinya bukan yang ini, bukan ini juga, bukan ini juga, bukan ini juga, bukan. Oke, ini saya tolong dibantu. Kira-kira kalau saya spray seperti ini, Mas Ilham melihat nggak kartunya Mas Ilham ada apa enggak? Ada. Ada ya? Ya, ada. Di antara yang saya buka tadi itu ya? Iya, Ada ya barusan ya. Nah, sekarang saya mau coba sesuatu ya. Gini, kita mau coba cara yang lain ya. Kita mau coba cara gini. Jadi saya akan coba dealing satu-satu. Kartunya warna merah nggak? Warna merah. Betul, warna merah. Betul. Bisa disebutkan kartunya. QH. QH, yakin? Silakan dibuka. Oke. Jadi kartunya bebas ya? Ya. Saya nggak tahu kartunya mana. Oke, nanti itu tadi adalah permainan yang barusan saya mainkan. Nah, setelah ini Anda bisa menyaksikan tutorialnya. Tapi sebelumnya jangan lupa PSBB, pencet subscribe bos. Bos, sekarang waktunya penjelasan dari triknya ya. Jadi ini adalah trik yang sebenarnya dulunya originalnya adalah trik yang menciptakan adalah Profesor Dai Vernon ya. Ini profesornya sulap sangat terkenal sekali nih. Ya, beliaunya sudah meninggal, tapi kalau Anda searching di Google, YouTube dimanapun ada itu. Jadi namanya Dai Vernon, DAI-VERNON ya. Ingat depannya Dai ya, Dai Vernon. Nah, trik ini sebenarnya namanya adalah yang diciptakan oleh Dai Vernon adalah out of sight, out of mind. Nah, konon kabarnya trik yang barusan saya mainkan itu juga pernah dimainkan salah satu pesulap Indonesia yang konon kabarnya memukau dari salah satu sineas Indonesia yaitu Chandra Leo. Ya, tapi jujur saya nggak tahu metode apa yang dia pakai ya. Nah, kemungkinan, ini kalau kita menggunakan metode yang sekarang akan kita bahas ini ya, kemungkinan akan menghasilkan efek yang sama. Tapi untuk terus terang, untuk yang dimainkan pesulap Indonesia yang main ke Chandra Leo, saya nggak tahu. Mungkin dia punya teknik lain ya. Tapi kalau ini yang akan kita bahas, ini yang seperti yang saya pakai di performance barusan ya. Jadi ini trik kartu ini menggunakan kartu bebas. Jadi tanpa gimmick, ya tanpa apa-apa ya. Jadi boleh include joker juga boleh dan lain-lain ya. Jadi ini kartu biasa. Cuma ya bedanya nanti ini ada teknik-teknik khusus yang harus dipahami ya. Sekali lagi kartunya biasa ya. Mau Anda pakai kartu warung, mau Anda pakai kartu minimarket ya, mau bicycle ori, bicycle KW terserah. Yang penting kartu ya. Mau kartunya apa aja ya. Nah, di sini di awal tadi saya menunjukkan
di link kartu-kartu tadi setelah dikocok ya. Jadi pada dasarnya mau dikocok berapa kali pun, dikocok yang sedemikian rupa apapun, yang penting dikocok itu nggak ada masalah. Yang penting adalah teknik pertamanya pada saat kita menunjukkan kartu. Nah, kartu yang kita tunjukkan di sini kira-kira 9 kartu ya. Nah, saya wakilkan di sini, sementara saya asumsikan kartu yang teratas yaitu as hati sampai 9 hati ya, biar kita mudah memahaminya ya. Jadi kartunya bebas, sebenarnya tidak harus atasnya as sampai 9 hati, tetapi bebas ya. Yang penting ini saya akan menunjukkan urutan 9 kartu pertama yang di atas ya. Jadi contoh ini untuk nanti mempermudah kita memahami, saya asumsikan ya, as hati, 2 hati, 3 hati dan seterusnya ya. Ya, jadi ketika kita menunjukkan ke penonton setelah dikocok kartunya, nah kita minta penonton untuk ingat-ingat satu kartu. Nah, sebenarnya yang saya tunjukkan hanya 9 kartu yang paling atas ya. Nah, kita asumsikan di sini as hati sampai 9 hati. Nah, sebelum kita mendekati kartu yang 9, kita tanya, apakah Anda sudah melihat satu kartu untuk diingat-ingat? Kalau belum, setelah 9 kartu, Anda pindahkan ini ke bawah, kita lanjutkan 9 kartu berikutnya. Nah, intinya, kuncinya ada di 9 kartu yang teratas ini yang kita tunjukkan. Oke, taruhlah sekarang kita menunjukkan satu kartu ya, di antara ini, kita bilang. Misalnya dia memilih kartu, taruhlah 4 hati, misalnya aja. Nah, ketika kita mendekati kartu yang ke-8 atau ke-9, kita tanya, apakah Anda sudah lihat kartunya? Sudah ya? Kalau sudah, kita selesaikan sampai 9 kartu. Bisa jadi dia mengingat kartu yang pertama atau yang ke-9. Bisa jadi yang mana aja ya, betul ya? Nah, taruhlah sekarang kita asumsikan penonton memilih 4 hati. Nah, di sini kuncinya. Nah, selanjutnya kita akan mengontrol 9 kartu ini agar tetap di atas. Tapi sebelumnya, jadi di awal tadi perform saya basa-basi dulu bahwa biasanya ya, pesulap kartu kalau memainkan sulap kartu biasanya suruh milih satu kartu, cabut kartunya, kemudian kembalikan lagi, dikocok, kemudian nanti pesulapnya menemukan kartunya. Nah, untuk kali ini kita akan coba penontonnya tidak perlu mengambil kartu, cukup diingat-ingat aja. Nah, disitulah kita mulai bermain. Nah, saya minta Anda untuk mengingat-ingat satu kartu. Oke, misalnya seperti ini tadi ya. Ya, dan penonton memilih 4 hati tadi ya. Nah, kita sampai kartu 9 stop. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, selanjutnya kita akan mempertahankan 9 kartu ini tetap di atas. Nah, yang saya lakukan tadi adalah mengocok kartu dengan teknik Hindu shuffle ya, yang seperti ini ya. Jadi kita ambil setengah kartu ya dari bawah, terus kita kocok, tapi ini kita tahan pakai jari kelingking. Istilahnya disulap pinky break. Ya, pinky itu adalah jari kelingking ya. Jadi ini kan kartu yang 9 tadi ada di sini ya. Jadi ini saya ambil separuh di sini ya. Nah, ini kita tahan, kita tetap kocok kartunya seperti ini. Nah, nantinya ya, ini akan kita bagi dua seperti ini, dan ini kita letakkan di atas. Jadi 9 kartu tadi tetap ada di atas. Ya, 9 kartu tetap ada di atas. Ya. Sekarang kita asumsikan kartunya menghadap ke atas ya. Jadi ya, supaya Anda bisa jelas ya. Jadi 9 kartu ya tadi. Ini setelah kita letakkan lagi, kita kocok sambil kita pinky break. Ya, ini ditahan. Setelah itu Anda boleh lakukan ambil sepertiga sisanya. Boleh seperti itu. Intinya tekniknya seperti itu untuk mempertahankan posisi 9 kartu tetap di atas ya. Sekarang saya buat face down lagi. Oke, sekarang sambil basa-basi biasanya kita memilih kartu bla 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 ya. Nah, intinya cuma terkesan supaya satu pak kartu ini dikocok gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, sekarang sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat kartu yang paling bawah ini akan jadi kartu kunci, key card. Selanjutnya, kalau Anda perhatikan di video di awal tadi, saya memotong kartu setengah seperti ini dan saya pindahkan, kita tukar yang tadinya di bawah, saya tukar di atas ya. Ya. 5 keriting tadi ya, key cardnya. Karena apa? 5 keriting tadi di posisi bawah ya. Ya, ini tadi seperti ini ya. Jadi kita asumsikan ya, kita ulang ya, kita buat key card yang baru ya. Nah, oke. Saya kocok. Nah. Apapun kartu yang di bawah akan jadi key card. Nah, contoh di sini key cardnya adalah 2 wajik ya. Nah, pada saat kita potong, 2 wajik ini akan berada di belakangnya 9 kartu tadi. Betul ya? Nah, jadi kalau Anda lihat di sini kartu as sampai 9, kemudian belakangnya 2 wajik. Di sini key cardnya. Nah, key card ini jangan sampai hilang. Jadi sekarang posisi kartu 9 kartu tadi, 9 kartu misterius tadi yang salah satunya dipilih, itu berada di depannya kartu key card, yaitu 2 wajik. Nah, sekarang kita basa-basi. Nah, saya akan coba cari. Nah, ini yang kuncinya sekarang di sini. Kartu ke-7, 8, dan 9 pindahkan ke depan. Nah, ditambah satu kartu bebas.
Ya. Jadi pindahkan kartu 8 ke 7 ke 8 ke 9 di depan sendiri, ditambah satu kartu bebas. Yang penting bukan dari posisi 9 kartu tadi. Sudah ya. Nah, kemudian kartu ke-4, ke-5 dan ke-6 pindahkan ke belakang, ke atas, ke tumpukan atas. Oke? Kita tambahkan seolah-olah kita bilang bahwa oh ini bukan kartunya. Kita tambahkan 4 kartu bebas. 1 ya. 2 ya, 3, 4. Jadi di atasnya kartu ke-4, 5 dan ke-6 ini ada 4 kartu bebas ya, selain kartu A sampai 9 tadi. Nah, kartu yang di tengah biarkan saja seperti itu. Yang penting dia tetap di depannya keycard, di depannya 2 wajik sebagai keycard ya. Nah, tinggal sekarang kita bermain. Nah, jadi posisi terakhirnya ada 3 kartu di bawah, 3 kartu di tengah, 3 kartu di atas ya. Yang mana 3 kartu yang di atas ini adalah kartu ke-4, ke-5 dan ke-6 yang ditumpukin lagi, ditumpukin dengan 4 kartu bebas. Yang paling bawah, yang paling depan ini adalah kartu ke-7, ke-8, ke-9 yang ditutupi 1 kartu bebas di depan ya. Dan yang di tengah adalah kartu pertama, kedua dan ketiga. Di depannya kartu keycard tadi, 2 wajik tadi ya. Mana tadi? Ya, ini. Ya, itu tadi posisi finalnya seperti itu. Nah, sekarang tinggal misalnya kartu yang dipilih adalah kemungkinan di antara kartu ke-4, ke-5 dan ke-6. Misalnya tadi yang dipilih adalah 4 hati. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, kita tunjukkan dulu. Seandainya kita tunjukkan, oke, saya minta bantuan Anda. Apakah Anda melihat kartunya di posisi ini? Otomatis yang kita tunjukkan adalah kartu ke-7, ke-8, dan 9. Seandainya dia bilang tidak, oke. Kalau tidak, oke, saya teruskan ya. Anda belum lihat kartunya. Nah, ketika sudah sampai di depannya keycard, ya, yang mana kita menunjukkan kartu pertama, kedua, dan ketiga. Apakah kartunya sudah Anda lihat barusan? Kalau misalnya karena 4 hati di situ nggak ada tadi ya. Dia pasti akan bilang nggak ada. Oke, berarti artinya kartunya pasti adalah salah satu kemungkinan yang ada di tumpukan atas. Entah itu kartu ke-4, ke-5, atau ke-6. Nah, sekarang posisi kartu ke-4, ke-5, dan ke-6 adalah dari atas adalah posisi nomor 5. Nah, sekarang baru, oke, kalau gitu, sekarang kita lakukan seperti ini. Saya akan di-link satu-satu dan nanti saya akan berhenti di mana aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah kartu ke-4 ya sebenarnya ya. Kartu ke-4 maksudnya kartu pilihan yang tadi, yang 4 hati tadi. Nah, di posisi ini dia akan di posisi nomor 5. Nah, tapi kita harus lihat, oh ini 4 hati. Nah, berikutnya kita lihat, ini adalah 5 hati dan otomatis di bawahnya adalah kartu ke-6. Nah, kita tahan di sini. Kita tahan posisi double lift. Jadi menahan 2 kartu ya. Maksudnya apa? Maksudnya seandainya dia menjawab, kita kan tanya, kartu Anda apa? Kalau misalnya kartunya 4 hati, oke, tadi saya stop di sini. Silakan Anda lihat kartu yang di sini apa. Maaf. Ya, 4 hati. Selesai sudah permainan. Nah, kalau misalnya kartunya adalah 5 hati atau kartu ke-5 ya. Cukup saya kasih seperti ini. Oke, silakan dibuka yang ini tadi. Nah, tapi kalau misalnya kartunya bukan 4 hati atau 5 hati, ya kita buka double ya. 2 kartu langsung kita balik. 2 kartu langsung kita balik gini. Ini kartu Anda, kartu 6 hati. Kemudian kita tahan ya, dua-duanya ini kita tahan. Kita lakukan seperti ini. Kita letakkan di depan dan langsung kita letakkan di meja. Itu ya. Caranya seperti itu. Ya, jadi teknik eksekusi terakhirnya seperti itu. Ya, kalau memang dia menyebutkan ini langsung dibuka. Kalau dia menyebutkan yang paling atas, kasihkan. Suruh lihat yang paling atas. Selesai. Kalau misalnya dia menyebutkan posisi yang nomor 6, ya maksudnya yang kartu 6 hati tadi, kita double. Kita tunjukkan dengan teknik double lift. Nah, seperti ini. Ini kartu Anda. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Seandainya skenarionya berbeda. Yang dipilih bukan posisi ke-4, 5, atau 6. Ya, tetapi posisi yang depan. Nah, kita kembali lagi seperti awal ya. Jadi, 9 kemungkinan kartu ada di atas ya. Kemudian dikocok ya. Kemudian kita bagi 2 seperti ini. Kemudian kita hafalkan keycardnya. Nah, sekarang keycardnya adalah 5 wajik ya kan. Kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 intinya untuk memotong tukar posisi seperti ini. Sehingga 9 kartu ada di depannya keycard ya. Keycard saat ini adalah 5 wajik. Nah, tadi yang saya lakukan meletakkan kartu ke-7, 8, 9 plus 1 kartu di depan. Oke ya, masih ingat ya. Nah, kemudian kartu ke-4, 5, 6 ya kita letakkan di belakang. Kemudian ditambah 1, 2, 3, 4 kartu tadi kan gitu. Nah, sekarang misalnya skenario kedua, misalnya ternyata yang dipilih ada di antara 7, 8, 9. Pasti dia akan jawab, iya saya lihat. Nah, yang saya lakukan adalah saya ambil 7 kartu. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Ya. Saya ambil 7 kartu. Nah, kemudian saya pindahkan ke belakang. Nah, kita main lagi dari atas. Nah, kali ini hitungannya adalah kartu yang keempat adalah kartu kemungkinannya. 1 gini ya, 1, 2, 3. Nah, kartu yang keempat ini kemungkinan yang pertama. Ya. Kemungkinan yang pertama, kemudian ini kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang ketiga. Nah, kalau misalnya dia menyebutkan 7 hati, tinggal suruh buka langsung. Kalau dia menyebutkan 8 hati, kasihkan, suruh buka. Nah, kalau misalnya dia bilang bukan 8 hati, kita tidak perlu lihat bawahnya, pasti bawahnya, kan gitu, ya kan? Itu kemungkinan yang kedua. Oke, kita sekarang simulasi kemungkinan yang ketiga. Nah, sekarang kita coba simulasi kemungkinan yang ketiga, yaitu kartu pilihan di antara yang tengah nanti ya. Jadi kita ulangi lagi, jadi 9 kartu ini A sampai 9 di atas ya. Bisa kartu apa aja, tapi kita contohkan A sampai 9 ya. Sekali lagi, nah terus kita kocok, kita pinky break ya, kita bagi 2. Nah, A sampai 9 tetap di atas ya. A sampai 9 tetap di atas. Nah, kita lakukan yang sama. Saat ini key card-nya adalah yang paling bawah Queen Waru ya, Queen Scope ya, Queen of Spades. Kita bagi 2, kita cut. Nah, kemungkinannya sekarang kita ulangi lagi. Nah, kita basa-basinya kartu ke-7, 8, 9 dan kartu depannya kita pindah ke depan ya. Nah, terus 4, 5, 6 kita pindah ke paling atas ya, tumpukan paling atas. Ditambah 1, 2, 3, 4 kartu bebas ya. Berarti kita sekarang bicara kemungkinan kalau kartunya itu ada di tengah. Seandainya kita tunjukkan nggak ada ya di sini, apakah ada di sekitar sini? Nggak ada, oke. Kita tutup kartunya, kita lanjutkan sampai kita ketemu key card ya, Queen Scope ya tadi key cardnya. Nah, otomatis 3 kartu di depan adalah kemungkinannya. Anda sudah lihat kartu Anda, pasti jawab iya. Ya, seandainya kartunya ada di pilihan yang tengah. Nah, kemudian, ini kita harus pindahkan kartunya ke atas, yaitu 3 kartu di depannya key card ditambah 1, 2, 3, 4. Ya, kita pindahkan, kita tukar tempat seperti ini. Jadi sekarang posisi kemungkinan kartunya ada di paling atas. Nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 gitu ya. Nah, kita baru basa-basi lagi. Saya akan coba lihat 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima. Nah, ini kan kemungkinannya kartu yang pertama, kedua atau ketiga. Nah, sama eksekusinya. Apa kartunya? As hati. Oke. As hati. Kita langsung buka. Tapi kalau seandainya dia pilihannya ini, langsung kasihkan. Coba Anda buka ini. Kalau yang ketiga, misalnya bukan yang pertama kedua ya, sama double lift tadi, double pegang 2 kartu langsung dibuka. Nah, ini kartu Anda. Sudah selesai. Ya, terus tinggal ini dibuka seperti ini, kita letakkan paling depan, terus kartunya langsung kita letakkan seperti itu. Nah, sekarang kita coba dengan betul-betul kartunya dikocok ya. Oke, sekarang saya akan main dengan kameramen. Nanti kameramen akan tunjuk 1 kartu ya. Jadi, ini kita kocok bebas. Nah, 9 kartu paling atas bisa kartu apapun sekarang. Nah, sekarang sambil kita dealing ya. Ini karena kita belajar ya, nanti kameramen akan nunjuk salah satu kartu. Tapi kalau aslinya jadi cukup dilihat aja. Nah, oke, sekarang karena kameramen harus nunjuk kartu, saya harus menghadap ke belakang ya. Ya, jadi dalam hati saya menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru kita tanya, apakah Anda sudah mengingat satu kartu atau mau dilanjutkan? Sudah. Nah, Sudah. berarti kemungkinan kartunya yang ditunjuk sama kameramen ada di antara ini. Nah, kita nggak tahu yang mana. Nah, sekarang kita coba eksekusi ya. Oke. Nah, sekarang seperti biasa ya. Oke. Presentasinya. Jadi biasanya pesulap itu biasanya suruh kocok kartu ya. Kemudian ya motong-motong kartu dan lain-lain sebagainya. Kemudian suruh tunjuk 1 kartu yang mana aja, terus nanti diambil kemudian ditemuin. Nah, sekarang tanpa Anda harus memegang kartu, Anda cukup mengingat-ingat saja. Nah, sekarang saya akan mencoba mencari kartu Anda. Nah, di sini kita sudah dapat kartu key card 8 hati. Oke. Nah, berarti di depannya 8 hati sekarang ada 9 kartu kemungkinan. Nah, sekarang kita coba simulasi ya. Simulasi, kita cari key card-nya ya, 8 hati tadi ya. Key card-nya berarti ada kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kartu ke-7, 8, dan 9 ditambah 1 kartu bawa ke depan ya. Kemudian kartu 4, ke-5, ke-6 ini kemungkinannya dibawa ke belakang ditambah sambil kita bilangnya ini kayaknya bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Jadi sekarang sudah ada 4 kartu di atasnya, kartu ke-4, 5, dan ke-6, dan kartu 1, 2, 3 di depannya key card 8 hati. Oke ya.
Nah, sekarang kita tinggal tanya. Oke, kameramen, apakah Anda melihat kartu Anda di sini? Tidak. Tidak. Kalau tidak, nah dalam hati kita langsung tutup ya, kita langsung sampai kita ketemu kartu keycard. Nah, ya keycardnya kan 8 hati, berarti ada kemungkinan kartunya as, king dan jack ya, as wajik, king wajik dan jack hati. Nah, kita tanya, kameramen, apakah kartu Anda ada di sini? Iya. Nah, kalau ada kartunya di sini, nah sekarang seperti yang saya bilang tadi, sambil kita berpura-pura, nah kita kasih di depannya kaki card ya. Ini kan kemungkinannya pasti as wajik, king wajik dan jack hati. Nah, kita tambah di depannya ini 1, 2, 3, 4 kartu. Nah, kita bilang pura-puranya, saya nggak tahu kartu Anda apa. Nah, ini kita sudah pindahkan. Nah, otomatis kemungkinan kartu yang dipilih oleh kameramen ini antara posisi nomor 5, 6 atau 7 ya. Nah, kita sambil bilang 1 dalam hati, 2, 3, 4. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Nah, kita lihat kartunya. As wajik. Kita lihat kartu yang berikutnya king wajik ya. Terus kita kartu berikutnya sambil di double gini. Nah, sekarang tinggal kita tanya kameramen, kartu Anda apa? As wajik. As wajik. Saya tadi nggak yakin saya stop di sini, tapi silakan Anda lihat kartu yang saya stop tadi di sini. Jadi ini udah nggak dipeduliin lagi. Dan bingo, as wajik. Itu salah satu contoh eksekusinya. Dan kalau ada pertanyaan ya, jadi kira-kira penjelasannya cukup sampai di situ. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa ketikkan di kolom komen ya. Jadi Anda pelajari betul ya, Anda ulangi lagi video performance saya, kemudian penjelasan saya step by stepnya, kemudian Anda coba praktekkan dulu ke orang-orang di sekitar Anda yang terdekat ya. Kalau berhasil, Anda mungkin akan tumbuh percaya diri Anda untuk memainkan trik seperti tadi ke orang-orang yang lain. Nah, demikian penjelasannya, dan sekali lagi juga kita selalu mengingatkan bahwa PSBB itu penting ya, yaitu pencet subscribe bos-bos. Terima kasih bos-bos.